Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Alhamdulillah tentunya masih diberikan kita semua kesempatan taufiknya olehnya Rabbul Alamin untuk mengikuti melanjutkan kembali halaqah kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal soleh yang diterimanya oleh Rabbul Alamin. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang kita baca. Kita ambil keterangannya dari tulisan atau susunan daripada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita akan memasuki dosa besar yang ke-68. Dosa besar yang ke-68, yaitu merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari makar Allah. Baik. Ini dosa besar yang ke-68, tentunya tetap kita ingatkan, merojahkan kembali dosa-dosa besar sebelumnya, karena ini sudah masuk ke 68, berarti sudah mendapatkan 67 keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi dan juga keterangan-keterangan yang lain tentang dosa besar. Sehingga kita murojaah apa yang kita pernah apa yang pernah kita dapatkan, dalam rangka tentunya untuk mengingatkan diri kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Kita melihat di situ halaman 171. Nah, 171 dari buku yang pernah dibagikan, buku terjemahnya. Merasa aman dari makar Allah, yaitu al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah. Ini dia judul dari bahasan kita, itu dosa besar yang ke-68. Jadi di situ ada merasa aman, yaitu al-amnu, merasa aman. Kemudian min makrillah, yaitu ada di situ kalimat aman, kemudian kalimat makar Allah. Kalimat makar Allah. Tapi kalau kita melihat aman, al-amnu, yaitu merasa aman di situ, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahasa, maknanya adalah merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Itu maknanya al-amnu. Jadi merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Nah, jadi kalau sudah ada rasa seperti itu, maka itu yang disebut al-amnu. Nah, jadi masuk ke dalamnya maknanya tuma'ninah. Tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Itu mana al-amnu, tenang. Kemudian kita lihat makar Allah. Kan ini idhafah ya, idhafah mudhaf ilaih, makar mudhaf, Allah di sini mudhaf ilaih. Dua kalimat dijadikan satu. Nah, jadi makar adalah maksudnya mengalahkan musuh dengan cara tidak diketahui atau tidak dirasakan oleh musuh itu. Itu namanya makar, yaitu tipu daya, makar. Jadi bagaimana cara mengalahkan musuh supaya musuh itu tidak mengetahuinya. Nah, itu makar namanya. Strategi untuk mengalahkan musuh-musuh itu supaya atau orang lain ya pada umumnya, supaya tidak diketahui olehnya. Baik, ini disebut kalau udah berarti idhofah ya, kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas berkaitan dengan hal ini, karena merasa aman dari makar Allah, kemudian selanjutnya dosa besar yang ke-69, putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah dua kesalahan, dua dosa besar yang tidak boleh diremehkan, yaitu merasa nyaman, tenang gitu dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian orang yang merasa
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena saking takutnya, terus pesimis gitu karena banyak dosanya. Jadi banyak di antara mereka yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi dua-dua ini ya tentu menjadi kesalahan besar. Ya, ini dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan bahasan ini juga masuk ke dalam bab at-tauhid. Masuk dalam bab at-tauhid. Karena dua-duanya dalam dua keadaan, baik nyaman, aman dari merasa aman dari makar Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengadabnya, Allah tidak akan membalasnya, itu kan merasa aman, merasa nyaman. Kemudian yang di sebelah pihak merasa putus asa karena sudah tidak ada harapan lagi. Ini dua-duanya adalah perusak tauhid ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia merasa aman dari makar Allah, dia seolah-olah dia mengatakan qudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Dan sebaliknya ketika dia mengatakan berputus asa, berarti menyempitkan, membatasi makna rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangatlah luas. Itu kaitan dengan putus asa dengan rahmat Allah itu nanti setelah ini, yaitu dosa besar yang ke-69. Jadi kita fokus sekarang yang ke-68. Merasa aman dari makar Allah. Ini tentu betapa banyak ya manusia yang terjatuh kepada dosa besar ini. Jadi kita ulangi, merasa aman, al-amnu tadi ada rasa tumakninah, ketenangan dalam hati. Dari apa? Makar. Jadi makar ini adalah tadi suatu cara untuk mengalahkan musuh tanpa dirasakan oleh musuh itu. Nah, namun maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah, kata para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala, kata beliau, adamu tawaqqu'i makruhin fi zamanil ati. Tidak merasa akan ada suatu hal yang tidak disukai pada masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini tidak tidak merasa akan ada azab lah, tidak merasa akan ada balasan di kemudian hari. Nah, itu makna daripada makar, dari merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya adalah merasa nyaman, aman, dan tidak merasakan tidak meyakini, tidak merasakan akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Sehingga dia, orang ini, senantiasa berada terus dalam maksiatnya. Kenapa? Karena merasa aman tadi. Berbicara sifat Allah ini, makar Allah. Ini disebut makar Allah. Jadi kalau sudah disebut suatu kalimat disandarkan kepada kalimat yang lain, berarti itu menjadi satu kesatuan. Jadi makar Allah. Nah, kita pernah mendapatkan keterangan daripada bahasan asma sifat, ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala khususnya, itu ada juga bahasan makar Allah. Yang sejenisnya juga ada khida, tipu daya. Itu juga ada di situ disebut yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, mereka menipu Allah, nah sementara Allah lah yang menipu mereka. Nah, jadi makar, tipu daya ini adalah di antara sifat yang terkesan negatif yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apakah sifat-sifat seperti ini, yang sejenis seperti ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kita tetapkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tentu tidak secara mutlak. Karena kalau kita melihat para ulama menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu pertama ada yang sempurna ya secara mutlak. Nah, kalau udah ada sifat seperti ini kita temukan, kita baca dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, maka kita tetapkan dengan tanpa ragu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu walillahil asmaul husna. Jadi Allah memiliki asma al husna yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat indah.
Jadi kalau ada sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi apapun, maka tentu kita ditetapkan. Seperti apa? Ilmu, alim, hakim, qadir, itu semua adalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan 100% secara mutlak. Kemudian juga yang kedua ada sifat yang tidak sempurna ya secara mutlak. Artinya naqis. Jadi kurang, tidak sempurna secara mutlak. Jadi kalau seperti ini maka tidak boleh ditetapkan. Seperti apa? Seperti naum, tidur, kemudian lemah, kemudian zalim. Nah, itu semua adalah sifat-sifat yang 100% ya secara mutlak tidak dibenarkan. Jadi orangnya itu tidak boleh ditetapkan untuk dijadikan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada satu sifat yang satu sisi atau terkadang sempurna, terpuji. Sempurna, terpuji. Kadang di satu sisi lain tidak sempurna, tidak terpuji. Nah, dalam sifat seperti ini, itu kata para ulama diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga yang lainnya menerangkan bahwa ketika kita berhadapan dengan sifat tersebut, maka tidak boleh disifati secara mutlak. Tidak boleh disifati secara mutlak. Artinya, boleh apa tidak kita sebut Allah makir, Allah maha pemberi makar. Boleh apa tidak? Seperti halnya kita sebutkan alim, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha bijaksana. Boleh apa tidak itu semua? Ya kata para ulama tidak boleh. Karena kalau dikiaskan kepada maha pengasih, maha penyayang tadi, maha mengetahui, itu ditetapkan secara mutlak oleh para ulama karena sifat-sifat tersebut sempurna, 100% tadi kita sebutkan secara mutlak. Nah, tapi kalau yang ini makar dari satu sisi saja. Dari satu sisi dia sempurna, itu terkadang dia terpuji sempurna, terkadang tidak. Karena tidak semua makar itu terpuji. Tidak semua makar itu terpuji atau tipu daya itu terpuji. Dia akan terpuji apabila ditujukan kepada orang-orang yang berhak untuk dimakar. Dia akan terpuji apabila ditujukan kepada orang-orang yang tepat untuk ditipu. Tapi kalau menipu kaum mukminin, menipu sesama, kemudian membuat makar sesama, itu tentu tidak terpuji. Jadi oleh karena itu sifat yang tadi ya, sifat makar ini dari satu sisi sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan sifat makar ini, itu pasti kepada orang-orang yang berhak untuk dimakarkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengerjakan suatu sifat, maka itu menunjukkan qudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin seorang yang maha kuasa itu tidak mampu membuat makar. Tidak mampu, itu nanti jadinya sifat kurang jadinya. Jadi oleh karena itu intinya bahwa sifat makar ini sungguh pun negatif ya, dari banyak sisi dalam kehidupan kita, namun tentu ada positifnya dari sisi yang lain. Sehingga sifat makar bagi Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditetapkan secara mutlak, tapi harus diberikan keterangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat makar bagi yang berhak mendapatkannya. Jadi ada keterangannya, tidak stop begitu saja. Allah bersifat makar, tidak titik, tapi koma di situ bagi yang berhak mendapatkannya. Begitu juga menipu, begitu juga membalas, balas dendam dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang sifatnya mutlak sempurna, maka tidak perlu ditambah-tambah, sudah titik saja. Allah maha mengetahui, dah titik. Allah maha pengasih, titik. Allah maha penyayang, titik. Nah, kenapa? Karena itu tadi sifatnya bersifat sempurna secara mutlak. Baik, jadi merasa aman dari makar Allah
Ini adalah bentuk dosa yang sangat-sangat besar sekali karena seolah-olah dia meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meremehkan sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun alasannya. Dan ini banyak alasan-alasan orang-orang seperti ini dengan alasan Allah Maha Pengampun lah, gitu. Allah Maha Penyayang lah. Jadi tidak mungkin dia akan menyiksa hambanya, tidak akan mungkin Allah akan mengirimkan azabnya kepada hamba-hambanya. Jadi terlalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diiringi dengan dalam waktu yang sama husnuzonnya itu diiringi dengan maksiat. Kalau husnuzonnya itu tidak diiringi dengan maksiat, maka itu yang diharapkan. Itu yang baik, itu yang bagus. Tapi kalau husnuzonnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus melakukan maksiat ya, maka tentu masuk ke dalam kategori ini. Jadi sebab itulah mudah bagi para ulama untuk mendeteksi bagi siapa-siapa yang merasa aman dari makar Allah. Yaitu dengan cara apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam masa waktu yang sama dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah masuk ke dalam kategori merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya betul-betul kita hati-hati dalam masalah ini. Jadi oleh karena itu para ulama salaf menyebutkan seorang mukmin, seorang muslim itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang penuh takut. Hati yang penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinukilkan dari ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi hati yang penuh takut, hati yang penuh harap. Jadi jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lalai gitu. Kemudian selanjutnya dia bermaksiat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Baik, di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat ya, 3 ayat di sini yang beliau sampaikan dalam bab ini. Kalau tidak ayat-ayat berkaitan dengan makar-makar Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum yang berhak mendapatkannya, ini tentu banyak sekali. Baik. Di sini disebut Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Baik. Jadi kalau kita lihat ayat ini surah Al-A'raf ayat 99. Jadi 99. Kalau dibaca dari 96, 97, 98 itu tentu lebih akan sempurna lagi gambaran tentang ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ ahlul qura, jadi orang-orang yang di kawasan tersebut itu walau anna ahlal qura, itu ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi jika seandainya ahlul qura, jadi orang yang berada di kawasan itu beriman, bertakwa, jadi kami akan bukakan kepada mereka barakat, kebaikan yang banyak. Ya, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasul-Rasul yang Allah utus, maka Allah pun mengazabnya karena sebab kedustaan mereka. 96, 97, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah orang-orang yang di kawasan itu merasa aman ya dari datangnya azab kami bayatan pada malam hari, wa hum naimun, sementara mereka dalam keadaan tertidur. Kemudian itu 97, 98, awa amin al-qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Dan apakah juga orang-orang yang tinggal di kawasan tersebut merasa aman dari azab yang datang duhan pada waktu duha, di pagi hari, wa hum yal'abun. Dan mereka dalam keadaan bermain. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melihat fakta-faktanya memang banyak ya seperti ini.
Jadi azab-azab Allah Subhanahu wa taala itu datang terkadang di malam hari, terkadang di pagi hari. Jadi kalau kita lihat tsunami ya di Indonesia atau di negeri-negeri lain, kita lihat keadaan-keadaannya itu tuh kebiasaannya malam hari. Kemudian kalau tidak di pagi hari. Ya dalam keadaan mereka lalai. Nah, dan bahkan ada di kawasan dulu bukan dulu, ada kawasan di sebagian di Jawa itu, jadi mereka sedang konser musik waktu itu malam hari. Nah, datang tsunami. Sedang tsunami, air laut naik kemudian menghempaskan mereka dan sebagian di antara mereka banyak yang mati. Jadi keadaan lalai dan inilah bentuk azab Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba. Kenapa? Karena akibat mereka makar. Jadi awa amin al-qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Kemudian kata Allah baru di ayat 99, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa nyaman, merasa aman daripada makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tiadalah yang merasa aman dari adab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Nah, ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya akan mendapatkan azab yang tiba-tiba, yang tidak disangka-sangka, dan itulah bentuk daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan makar itu adalah mengalahkan musuh tanpa sepengetahuan musuh itu. Nah, dan inilah Allah Subhanahu wa taala, jenis makar Allah tiba-tiba datang. Yang waktu yang dia tidak sangka-sangka, malam hari, tertidur, pagi hari, ketika main-main, begitu tiba-tiba gempa, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba macam-macam terjadi dari azab Allah Subhanahu wa taala yang diutus olehnya Rabbul Alamin, dan itu adalah bentuk daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu kita harus berhati-hati. Tidak heran tadi kita sebutkan Al-Hasan Al-Basri dan juga ulama salaf yang lainnya, hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa takut dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak mengetahui diri kita apakah kita ini termasuk orang yang selamat apa tidak, sehingga dalam kehidupan kita tentu harus waspada. Harus waspada selama hayat di kandung badan, selama masih hidup, tentu kita harus waspada. Waspada maknanya kita betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari azabnya Rabbul Alamin dan tidak sekali-kali berani melupakan azabnya Rabbul Alamin. Baik, itu ayat yang pertama surah Al-A'raf ayat 99. Kemudian Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 44 juga demikian, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Nah, ini juga jenis makar Allah Subhanahu wa taala yang tidak jauh atau yang sama dengan surah Al-A'raf ayat 99. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sehingga apabila mereka bergembira dengan suatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Paham tidak mana sekonyong-konyong? Baghtatan itu tiba-tiba. Itu mana baghtatan? Nah, jadi baghtatan maknanya tiba-tiba, dikejutkan tiba-tiba, begitu. Nah, ini tentu orang-orang yang istidraj, orang-orang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala itu jenisnya itu diberikan baghta, diberikan kejutan, dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab seperti itu. Dan betapa banyak fakta-fakta sejarah dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, itu banyak sekali yang dibaghta, diberikan baghta oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, Fir'aun, itu semua adalah mereka-mereka yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, siapa yang tidak tahu kisahnya Fir'aun? Lalu bagaimana makar Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun yang tidak disangka-sangka, mereka ikuti Musa dan pasukan atau pengikutnya berjalan yang di laut yang terbelah, mereka ikut-ikutan di situ. Mereka tidak sangka itu adalah merupakan maut ajal mereka di situ. Qarun bagaimana? Belum lagi Abu Jahal, Abu Lahab.
itu yang enggak kelas-kelas level-level dalam sejarah yang kita sama-sama ketahui. Ya mungkin di antara kita juga di kampung kita masing-masing ada yang kita lihat ya seperti itu karena kezalimannya ya, karena Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang diazab secara langsung adalah orang-orang yang zalim, dan biasanya orang-orang zalim ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, jadi ayuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu nanti bisa dilihat ya dalam tafsirnya, tafsir ayat Al-A'raf 99 atau ayat 44, dan juga tafsir-tafsir yang lain Ibnu Katsir atau tafsir yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah untuk dibaca, itu hendaknya ditadabburi ya, apa ya keterangan-keterangan mereka di situ. Ya. Di antaranya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kata beliau, ayu syai'in yu'amminuhum min dzalik wa hum qad fa'alu asbabahu wartakabu min al-jara'im al-'azimah ma yujibu ba'dahu al-halak. Jadi apa yang menyebabkan mereka merasa aman ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala sementara mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat besar. Di mana maksiat itulah yang menyebabkan kehancuran mereka. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi orang yang beriman ya, tapi namanya orang yang dah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu itu tidak berpikir lagi. Nah, padahal tidak ada alasan untuk merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari keterangan-keterangan beliau rahimallahu taala. Baik. Jadi ini ayat yang Al-An'am ayat 44, ini tentu potongan ayat yang tadi kita baca dari apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi. Nah, coba nanti dilihat ayat-ayat sebelumnya ya atau sesudahnya. Itu juga berkaitan ya. Ayat-ayat ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya kepada mereka setelah mereka diberikan dunia, setelah mereka diberikan banyak kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-An'am ayat 44 awalnya itu disebut oleh Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai. Jadi ketika mereka lupa dari peringatan-peringatan, jadi Allah Subhanahu wa taala membuka dunia, membuka kemewahan, kullasyai, semua apa-apa yang mereka inginkan ya Allah buka, Allah berikan kepada mereka. Ini istidraj tentunya. Hatta idza farihu bima utu, sampai sehingga pada saat mereka dah berbahagia dengan apa saja yang didapatkannya itu, akhadnahum baghtatan. Sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu ayul khawatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ya tentu tidak ada kata lain bagi kita yang beriman ya untuk agar selalu takut ya, waspada dalam kehidupan ini. Ya tentu ini bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sering membahasnya dalam bab tauhid, al-khauf. Al-khauf. Ini al-khauf saja ya tidak cukup, ya harus diiringi dengan rasa atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Az-Zahabi rahimallahu taala di sini ya dalam susunan dosa besar yang beliau tulis di sini, dosa besar yang ke-68, merasa aman dari makar Allah, ini beliau langsung sambung dengan dosa besar yang ke-69,
yaitu putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau beliau berhenti di sini tidak menulis dosa besar yang ke-69 yaitu merasa putus asa dari rahmat Allah, nanti muskilah. Ya, masalah. Jadi hidup dengan ketakutan jadi akan menghasilkan pesimis. Nah, pesimis itu sendiri pun termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan rahmatnya maha luas. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini menukil surah Yunus ayat 7. Surah Yunus ayat 7, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya waqma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, maksudnya tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia serta merasa tentram, nyaman dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Nah, ini ayat surah Yunus ayat 7 ini menggambarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, inilah hakikat orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Walaupun dia tidak menyebutkan dirinya merasa aman dari azab Allah. Walaupun dia tidak menyebutkan, dia tidak percaya azab Allah. Walaupun dia tidak menyebutkan, dia tidak percaya dengan kematian. Atau bahkan ada orang yang menyebutkan dirinya beriman dengan siksa-siksa Allah, percaya akan siksa-siksa Allah. Namun keadaan fakta kehidupannya apabila seperti ayat ini, maka ya tentu orang ini termasuk ke dalam kategori merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fokus terhadap dunianya. Masya Allah, luar biasa. Mencari dunianya. Kemudian sedih apabila tidak mendapatkan dunianya, kurang mendapatkan targetnya pada hari itu, atau tidak mendapatkan keuntungan sesuai keinginannya, sedihnya luar biasa. Waktunya diberikan seluruhnya kepada pekerjaan-pekerjaan dunianya, sehingga ibadah-ibadah, jangankan sunnah, wajib saja terbengkalai. Wajib saja terbengkalai. Sholat 5 waktu terbengkalai, itu pun kalau sholat di akhir-akhir waktu, nah, itu masalah. Nah, belum lagi puasanya, bagaimana? Ya, jangan sebut sunnah, wajib saja tadi kita sebutkan banyak di antara mereka yang menelantarkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, lalu walaupun orang ini mengatakan dirinya, oh saya beriman ya, itulah hakikat daripada orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita balik melihat dunia ini dari sisi keimanan, maka dunia ini kecil sekali. Dunia ini kita memang patut kita usaha, ya, namun jangan sampai kita melupakan akhirat kita, karena hakikat kehidupan ini akan berlanjut nanti di akhirat. Jadi apalah artinya kita kaya raya, apalah artinya kita berpangkat tinggi di dunia ini, tapi ketika meninggal dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia. Nah, merasa puas dengan kehidupan di dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang sekarang lupa akhirat karena tenggelam dalam dunianya. Lupa akhirat karena tertipu dengan dunia. Lupa akhirat karena angan-angannya seluruhnya di dunia. Dan itu sangat-sangat bahaya sekali. Nabi SAW telah menyebutkan, jadi barang siapa yang selalu memikirkan gitu ya, memikirkan dunia, hamnya. Jadi tidak ada nafasnya kecuali dunia. Dan artinya keuntungan. Bagaimana dapat keuntungan? Itu saya pikirannya, maka Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan Allah akan meletakkan kefakiran ya di depannya. Itu merasa takut, fakir, miskin itu merasa takut, dihantui, seolah-olah dihantui. Sehingga ketika merasa dihantui oleh kefakiran, kemiskinan, kekurangan, jadi semakin rakus ya, semakin menjadi-jadi untuk merebut, meraih, berusaha, bahkan mengorbankan semuanya untuk mendapatkan dunia itu.
Itu naudzubillah min dzalik, cuma ada perangkap. Perangkap. Jadi orang itu jangan tertipu oleh dunia. Jadi agama ini adalah ukuran kesuksesan pada hakikatnya, namun sejalan dengan itu dunia pun dicari. Jadi pandai-pandailah kita manage, ya, kita atur, kita punya waktu, ya pekerjaan kita sebegini, ya usaha kita waktunya sebegini, kemudian macam-macam lah daripada urusan-urusan dunia ini. Namun ketika ada masuk waktu sholat, ya kita harus sholat. Kalau laki-laki berusaha untuk berjamaah, ya tentu ini berbicara sebelum pandemi. Ya kalau setelah pandemi seperti ini, ya tentu tepat waktu itu sangat menjadi tuntutan. Jadi waktu sholat pun jangan wajib saja. Dah tahu belum tentu yang wajib itu sempurna. Begitu. Jadi makanya itu kita rajin juga untuk sholat sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, yang tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sholat fardu, di sholat wajib. Ini masalah kita terlalu santai, terlalu ya kasarnya meremehkan ya bab-bab akhirat ini, bab-bab akhirat. Ya karena baca pahala gitu ya, karena tidak nampak di depan mata. Ya, tidak nampak di depan mata. Jadi pahala itu tidak nampak di depan mata, jadi tidak bersemangat. Ya. Padahal kalau kita berbicara, kalau kita kias-kiaskan Bitcoin itu kan tidak nampak dia punya fisik, itu tidak nampak punya fisik, tapi nilainya begitu susahnya minta ampun dapatkan nilai itu, tapi pun berusaha untuk mendapatkannya. Ini pahala karena tidak nampak, ya udah, jadi rugi pun tidak kelihatan ruginya. Padahal itu luar biasa. Lagi itu para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan secara fisik pahala-pahala itu, karena kalau dinampakkan secara fisik pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala seluruh ibadah-ibadah yang ada, kalau dinampakkan secara fisik minimum ya secara nilai yang ada di Bitcoin itu ya minimum seperti itu, jadi muskilah dunia ini. Jadi nanti aturan dunia ini akan kacau balau, tidak akan ada lagi orang yang pergi ke office, tidak akan lagi pergi kerja. Kenapa? Karena sudah melihat nilai yang begitu besar. Sholat saja kalau berjamaah 27 derajat. Bagaimana bentuk satu derajat? Walau alam. Ini kalau dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tidak ada yang dapat kerja, tidak ada yang mau kerja, tidak ada yang mau semuanya, jadi fokus semuanya. Oleh itu pahala itu dikejar melalui iman. Dikejar melalui iman. Jadi kalau kita pahami semua ini, maka insya Allah kita akan betul-betul paham sebetulnya. Kita akan betul-betul paham dengan kacamata iman. Jadi kita kejar semua itu dengan kacamata iman. Ya sama dengan tadi kita sebutkan Bitcoin. Jadi kenapa orang yang rela betul-betul berkorban untuk mendapatkan Bitcoin ini, karena dia yakin gitu nilainya itu luar biasa. Walaupun bagi sebagian orang itu gimana itu caranya dapatkan gitu. Tapi ya karena dia dah paham, karena dia yakin, jadi dia bersungguh-sungguh. Begitulah seharusnya orang yang beriman. Orang yang beriman seharusnya seperti itu. Karena pahala di depan matanya itu ibarat nilai-nilai. Dah jelas nilai-nilainya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia akan dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini orang-orang yang lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang merasa puas dengan kehidupan di dunia serta merasa tentram dengan kehidupan yang dirasakan di dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi ya ikhwatul akhwat semuanya, ya kebanyakan ya merasa aman dari makar Allah ini kebanyakan karena terlalu memberikan bagian dunia terlalu besar. Itu kebanyakannya. Jadi akhirnya meremehkan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara sebab-sebab ya merasa aman dari makar Allah, tentu banyak ya, di antaranya adalah tadi melebihkan atau memberikan bagian dunia terlalu besar dalam kehidupan ini. Sehingga bab-bab din, agama, akhirat itu udah
tepilah begitu. Kalau dapat dikerjakan ya syukur-syukur gitu, kalau tidak pun tak masalah. Nah, yang penting jangan rugi di dunianya. Nah, itu. Jadi merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang kedua jahil tentunya. Jahil. Jahil maknanya tidak paham. Tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menyatakan dalam Al-Qur'an azabnya ini. Menyatakan dalam hadis ada azabnya ini. Sudah terjadi di kaum-kaum sebelumnya. Juga di depan matanya kadang-kadang terjadi di kampungnya atau dilihat di internet sudah terjadi. Nah, tapi karena dia jahil, ya malas baca lagi-lagi. Banyak urusan dunia. Sehingga kejahilan menguasai dirinya, jadilah dia merasa aman dari makar Allah. Kemudian selanjutnya di antara sebab daripada merasa aman dari makar Allah ya tentu dha'ful iman. Ya, lemahnya iman dan banyaknya lalai dan malas. Banyaknya lalai dan malas. Nah, ini penyebab daripada makar Allah, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Dah, lemahnya iman, lemah imannya, kemudian lalai, kemudian malas. Nah, ini semua adalah bentuk penyebab utama daripada merasa aman dari makar Allah. Sebab itulah Nabi SAW selalu berdoa, ya. Di antara doa-doanya yang masyhur sekali, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, bolakkan hati, tetapkan hati hambamu ini di atas ketaatan kepadamu, di atas ibadah kepadamu. Nah, ini doa Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa hati hamba-hamba ini itu ada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana saja dia bolak-balikkan itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mesti berdoa, minta perlindungan, minta mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, agar dibolak-balikkan hati kita, bolak-balik tapi selalu tetap berada di atas ketaatan, yaitu masuk ke dalamnya iman yang kuat. Di antara doa Nabi SAW juga berdoa dari sifat al-ajiz wal kasal, sifat lemah dan sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Itu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Lemah dan malas. Ya, kalau lemah ya itu eksternal, ya, penyebabnya eksternal, luar. Tapi kalau malas penyebabnya dalam dirinya. Tapi kalau malas itu di luar, ya, karena penyakit, ya karena sebab keadaan, jadi lemah. Nah, itu pun diberdoa. Nabi SAW minta agar itu semua tidak terjadi, tidak lemah begitu. Nah, lebih lagi tidak malas. Ya udah lemah, malas, udah jadilah. Ditambah lagi tadi imannya kurang, nah udahlah macam-macam alasan begitu. Nanti Allah pun ampun begitu. Allah rahmatnya maha luas begitu. Dan seterusnya dari alasan-alasan yang ada yang diakibatkan dari lemahnya iman, malas yang tadi kita sebutkan. Ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya tentu ini dari penjelasan singkat tadi kita memahami bagaimana makar Allah Subhanahu wa taala ini benar adanya. Jadi tidak boleh seorang itu lengah dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tadi kita sebutkan Al-A'raf 98 sebelum 97 itu menyebutkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala datang di saat-saat yang orang lengah, orang tidak merasa itu akan ada azab Allah Subhanahu wa taala datang di situ. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita didatangi oleh azab Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tadi sebab-sebabnya, ya tentu kita pun harus melihat ya bagaimana agar kita senantiasa waspada, ya, bisa terjaga, boleh terjaga dari sifat buruk ini, dosa besar ini yang merusak diri, merusak akidah, merusak tauhid. Ya, dengan cara apa? Ya tadi berdoa. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang tadi kita sebutkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Kemudian seterusnya berusaha maksimal, semangat, istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan perasaan malasnya, lawan perasaan lemahnya. Contoh seperti menghadiri kajian, contoh seperti menghadiri sholat
jamaah. Contoh seperti ibadah-ibadah yang lain, sedekah, puasa dan seterusnya. Kalau ada rasa malas dan lain-lain, terus maju, lawan, sehingga biidznillah ta'ala dengan kita melawan diri dari sifat-sifat tersebut, itu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar merasa ingin mendapatkan rahmatnya Rabbul Alamin dan tidak meremehkan makarnya Rabbul Alamin. Tentu terus selanjutnya adalah memilih kawan yang baik. Memilih kawan yang baik. Nah, ini juga penting untuk menyelamatkan diri kita daripada merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kawan kita itu orang-orang yang merasa aman dari makar Allah dengan berbagai jenisnya, dunianya lah, liberalnya lah, kemudian ajaran-ajaran sesat yang lainnya lah, ya tentu kita akan terjerumus. Karena pepatah Arab menyebutkan kan as-sahib sahib. Jadi as-sahib sahib itu, sahabat itu, sahib itu menarik. Menarik. Jadi menarik, maksudnya ditarik kita oleh sahabat-sahabat dengan cara yang kita tidak rasa. Dengan kata lain Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Di agama seseorang itu bergantung kepada kawannya. Bergantung kepada kawannya. Kalau agama kawannya baik, maka dia baik. Kalau tidak ya tentu dia akan terjerumus, tenggelam. Akhirnya hancur. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau kawan-kawan kita orang-orang yang baik, bermajlis ilmu, maka insya Allah ya kita saling sama-sama mengingatkan ya agar kita tentu istiqomah di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian selanjutnya adalah menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita senantiasa terjaga, jangan sampai hidup dalam kejahilan. Jangan sampai kita hidup merasa puas. Baru baca buku, itu pun buku terjemah, dah merasa diri berilmu. Itu pun perangkap setan, talbis iblis untuk memasukkan orang ke dalam merasa aman dari makar Allah. Malas mendengar ceramah, kajian ilmu, atau menghadiri kajian ilmu. Ini salah satu ciri-cirinya. Nah, kenapa? Karena itulah pintu daripada kejahilan. Jadi oleh karena itu setan, salah satu gerakan pertama setan untuk menyesatkan manusia adalah yasud an sabil al-ilm, menutup jalan orang itu menuju ilmu. Itu adalah salah satu di antara gerakan utama setan. Karena orang itu kalau udah jahil, mudah dipermainkan oleh setan. Jadi orang itu kadang-kadang tidak merasa dirinya jahil, tidak merasa dirinya tidak tahu. Kenapa? Karena tadi talbis iblis ini sangat banyak. Baru baca artikel satu, baru baca buku satu, tadi pun terjemah, udah merasa berilmu. Jadi naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Masuk ke dalam talbis yang lain. Sehingga ya masuk ke perangkap utama setan, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini dia merasa aman dari makar Allah, meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala, meremehkan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bermaksiat. Ini tentu tadi kita sebutkan, tidak ragu lagi inilah dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di saat yang sama dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama dia tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang orang itu, saya tidak bermaksiat begitu. Saya tidak minum alkohol, saya tidak drug begitu. Tapi dia malas-malasan beribadah. Itu juga merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi malas-malasnya orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk daripada merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia tidak merasa aman, ya tentu dia akan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar kita, ya, istighfar, mohon ampunan
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu diikuti dengan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu tidak ada manusia yang terselamat daripada kesalahan. Karena Nabi sendiri mengatakan sifat tabi'i daripada manusia adalah khata', tersilap, tersalah, pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sebaik-baik yang keliru, sebaik-baik yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita berbicara di sini adalah tobat sambal, istilahnya, tobat sambal. Ya, sambal kan colek sambal, kita rasa sambal ini padahal ini sambal pedas. Tapi yang namanya sambal tidak disebut sambal kalau tidak pedas, gitu kan? Dah tahu pedas, ini lagi karena sedap. Pedas lagi. Itu namanya tobat sambal istilahnya. Nah, tobat sambal itulah yang masuk ke dalam kategori merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat lagi, tapi lagi-lagi ini harus diimbangi dengan penjelasan dosa besar yang ke-69. Nah, jadi kalau kita berbicara merasa aman dari makar Allah, ya kita fokus bagaimana banyak kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan kaum muslimin dalam hal ini. Yaitu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengulangi dosanya. Bersama dengan itu dia bertobat. Nah, ini bahasanya. Dalam ketika merasa aman dari makar Allah. Tapi ini tidak stop di sini tentunya. Jadi kalau di stop tadi nanti akibatnya apa? Akibatnya merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak, wadhifatul haya, tugas daripada hidup ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjatuh, tersungkur, tenggelam dalam dosa, kembali bangun, kembali bangkit, kembali berdiri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam bab ini merasa aman dari makar Allah, ya salah satu di antaranya adalah kita terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri agar jangan sampai kita su'ul khatimah. Ya, agar jangan sampai kita ditutup hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buruk, dalam penghujung, su'ul khatimah. Nah, kita minta husnul khatimah. Karena su'ul khatimah ini juga di antara penyebabnya adalah merasa aman dari makar Allah. Merasa aman daripada makar Allah. Jadi mati dalam kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melaksanakan hal itu? Ya karena lagi-lagi merasa aman dari makar Allah. Meremehkan azab Allah. Bahkan menantang, sebagian di antara mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar ini, dari sifat merasa aman dari makar Allah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita, memanggil kita, mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Baik di penghujungnya kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin tentunya. Akhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini bahasan dosa besar yang ke-68. Jadi ingat ya, dosa besar ini banyak di antara kita yang terjerumus ke dalamnya dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sadar ataupun tidak sadar. Tapi yang jelas dosa besar ini dosa besar yang sangat-sangat mematikan, sangat-sangat mematikan. Kalau kita berbicara zina, kalau kita berbicara minum khamar, berbicara membunuh, itu memang secara zahir orang pun lihat, wah ini orang pembunuh, orang pun takut. Tapi orang yang merasa aman dari makar Allah itu dalam kehidupan masyarakatnya biasa-biasa saja dilihat gitu. Bahkan dalam sebagian mereka itu diberikan kedudukan, dipandang luar biasa di tengah masyarakatnya. Ini menjadi bahaya. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Sebab itulah ini sangat-sangat mematikan sekali. Merasa aman dari makar Allah. Jadi kalau kita betul-betul bertaubat, betul-betul kita ingin meraih husnul khatimah, maka buktikan bagaimana istiqomah kita, buktikan semangat kita dalam ibadah, dalam ilmu, dan seterusnya. Tapi kalau hanya menyebut omong kosong, jadi tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kosong itu kalau tidak ada isinya, itu
nyaring bunyinya. Nah, tapi kalau banyak isinya full, itu biasanya tidak nyaring. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang berisi, betul-betul mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul ada bukti, wujud nyata dalam kehidupan ini, kemudian dalam kehidupan pribadi, ya, selanjutnya paling tidak kehidupan keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ada pertanyaan. Bila seorang yang merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala dan terus dalam kefasikan, apakah orang tersebut akan mendapatkan dua dosa, yaitu dosa kefasikannya dan dosa merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi pertanyaannya sangat bagus ini. Jadi apakah orang yang melakukan suatu dosa secara umum lah, ya, ini kefasikan, ya, secara umum dan terus menerus di dalamnya, apakah ini mendapatkan dua dosa? Nah, mendapatkan dua dosa. Ya, mendapatkan dua dosa. Ya, contohlah minum khamar, contohlah membunuh, contohlah berzina, contohlah apalagi yang lain-lain, dosa-dosa yang lain, atau menzalimi lah, begitu. Dia akan mendapatkan dosa menzalimi, karena memang dosa menzalimi ada sendiri nasnya. Kemudian dosa merasa aman dari makar Allah, karena biasanya orang yang zalim itu kalau dia tidak merasa aman dari makar Allah, itu tidak mungkin dia akan menzalimi orang, gitu. Jadi bagaimana mungkin dia akan menzalimi orang kalau ada dalam hatinya merasa takut, ya, dengan makar Allah? Mustahil, walaupun bagaimanapun keadaan dirinya dan seterusnya, dia tidak akan menzalimi orang. Kenapa? Karena ada rasa takut yang luar biasa. Oleh itu tadi kita sebutkan ucapan Al-Hasan Al-Basri, dalam kehidupan ini, beribadah ini hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan rasa takut kepada Allah dalam kehidupan ini. Karena itu yang menutup orang masuk ke dalam celah merasa aman daripada makar Allah. Jadi dia akan mendapatkan dua dosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.